Perkenalkan, nama saya Rasya Atta Fadilah. Saya lahir di kota Palembang pada tanggal 26 April tahun 2006. Terlahir dari kedua orang tua yang berasal dari kota Pagar Alam. Saya adalah anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas UIN Raden Fata Palembang. Sejak kecil, saya dididik dengan baik oleh kedua orang tua saya. Saya selalu diajarkan untuk berperilaku baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, sesuai yang diajarkan oleh agama yang saya anut. Pendidikan saya dimulai di TK Merpati Pos Palembang. Di sana, saya menempuh pendidikan selama kurang lebih 2 tahun. Selesai dari TK, saya melanjutkan pendidikan di SD Negeri 39 Palembang, yang juga merupakan tempat ibu dan nenek saya bekerja. Di SD Negeri 39 Palembang, saya menempuh pendidikan selama 6 tahun lamanya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Sebuah keputusan yang saya ambil dengan alasan karena pondok pesantren merupakan tempat yang tepat untuk memperdalam ilmu agama dan memperbaiki diri seseorang. Keputusan ini juga didukung dengan baik oleh kedua orang tua saya. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk memilih Pondok Pesantren Sabilul Hasanah sebagai tempat pendidikan MTS saya. Pada awal memasuki dunia pesantren, banyak hal berbeda dari kehidupan saya sebelumnya. Banyak hal baru yang saya temui ketika berada di pesantren. Tentunya hal ini membuat saya harus beradaptasi dengan semua peraturan yang sudah diterapkan di sana. Di awal, saya merasa cukup kesulitan dan merasa keberatan dengan semua peraturan yang ada di pesantren. Salah satu contoh keberatan yang saya alami saat itu ialah kami harus dituntut untuk bangun jam 3 pagi, melaksanakan sholat tahajud bersama dengan seluruh santri yang ada di pondok. Tentu hal ini berbanding terbalik dengan keadaan saya ketika di rumah. Tetapi perlahan saya mulai terbiasa dan bisa menjalankan aturan-aturan tersebut. Sewaktu saya menduduki kelas 8 MTS, saya terpilih menjadi anggota OSIS dengan menjadi koordinator KKL-KKS waktu itu. Dengan mengikuti kepengurusan OSIS, saya mengalami peningkatan dalam berbagai aspek, seperti kemampuan kepemimpinan. Melalui peran dan tanggung jawab yang diberikan, saya belajar untuk memimpin tim, mengelola misi, dan mengambil keputusan yang efektif. Adapun kepercayaan diri, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan organisasi dapat meningkatkan kepercayaan diri saya. Saya merasa lebih yakin dengan kemampuan diri sendiri dan tidak takut untuk menghadapi sebuah tantangan yang baru. Waktu berjalan dengan cepat, tak terasa saya duduk di kelas 9 MTS. Setelah 1 tahun menjabat di kepengurusan OSIS, saya memfokuskan diri dan mempersiapkan ujian madrasah. Saya pun lulus. Ketika saya lulus, saya menikmati libur panjang dan kemudian memasuki tahun ajaran baru. Tahun 2021 menjadi tahun kelulusan Madrasah Sanawiyah saya, sekaligus tahun saya menduduki bangku Madrasah Aliyah di Sabilul Hasanah. Karena masih menggunakan kurikulum 13, pembagian jurusan MIPA dan IIS dilaksanakan dengan ujian. Hasil dari ujian itu memasukkan saya di jurusan MIPA. Mata pelajaran ini sedikit berbeda dari yang saya pelajari di Madrasah Sanawiyah dulu. Di kelas MIPA terdapat tambahan mata pelajaran seperti matematika minat, matematika wajib, fisika, kimia, serta beberapa mata pelajaran dari jurusan IIS, seperti ekonomi lintas minat, geografi lintas minat. Menjalani kehidupan sebagai siswa dengan rutin belajar, memahami materi, memperhatikan, mendengarkan, serta sering melakukan presentasi, baik secara individu maupun kelompok. Selain menjadi siswa yang mengemban ilmu di sekolah, saya juga ingin mengembangkan ilmu sosial saya. Oleh karena itu, saya memilih OSIS untuk memperluas wawasan dan keterampilan saya. Saya pun terpilih menjadi koordinator bidang publikasi. Menjadi koordinator bidang publikasi bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Selain menjadi koordinator bidang publikasi, saat itu saya menjabat sebagai ketua jurnalistik di Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Beberapa tugas yang harus dilakukan meliputi pembuatan materi publikasi, pengelolaan media sosial, penulisan laporan kegiatan, serta beberapa kegiatan lain yang terkait. Dengan pendirian yang kuat, saya dapat menjalankan tugas di OSIS dengan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, yang membantu saya untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, keterampilan organisasi, dan memperluas wawasan saya. Setelah kepengurusan OSIS berakhir, dengan beberapa kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan sukses, saya pun memasuki kelas akhir dengan fokus dan tekad untuk memaksimalkan masa-masa saya terakhir sekolah, mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan tantangan selanjutnya. Saya pun lulus dari Madrasah Aliyah Sabilul Hasanah. Kemudian saya mengikuti program beasiswa santri berprestasi yang diadakan oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan
oleh Tuhan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke universitas. Saya pun ditempatkan di UIN Raden Fatah Palembang sebagai tempat pendidikan mahasiswa saya. Di UIN Raden Fatah Palembang, saya memilih program studi jurnalistik sebagai jurusan saya kuliah. Saat ini saya pun duduk di bangku semester 2 di kampus Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di UIN Raden Fatah Palembang, saya berharap dapat mengembangkan diri lebih jauh dalam bidang jurnalistik, memperdalam pengetahuan tentang dunia media, serta mengasah keterampilan menulis dan komunikasi saya. Saya juga berharap bisa memberikan kontribusi yang berarti baik di kampus maupun dalam masyarakat. Dan kelak, saya bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional dan berdampak positif bagi semua kalangan. Mungkin inilah biografi singkat dari diri saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.